walaupun tidak duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya melihat dari kejauhan, sempat melihat fisik Nabi, wajah Nabi dari kejauhan, tidak ikut di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap terhitung sebagai sahabat selama ia sudah melihat, beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Hanya 3 itu syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa diberi kenikmatan, kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Segala puji bagi Allah karena telah memudahkan kita, memantapkan hati kita, meneguhkan diri kita untuk senantiasa berada di atas jalur ketaatan kepadanya hingga detik ini. Maka bagi Allah lah segala pujian, dan pujian tersebut memang hanya berhak disematkan hanya kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat ini untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk mengenal syariatnya yang dipenuhi kehikmahan dan ilmu Allah Ta'ala. Pada malam hari kali ini, walaupun di tengah cuaca yang merupakan turunnya berkah dari Allah Ta'ala, namun tidak menyurutkan semangat kita semua untuk menggali dan mengenal agama Islam, mengenal lebih dalam akidah Islam, dan ini merupakan nikmat di atas nikmat dari Allah Ta'ala. Kita tiba pada pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga dari kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain, yang mana akidah ini terdapat di dalam kitab Syarh Ushulul I'tiqad karya Al-Imam Al-Lalaka'i atau Al-Lalaka'i. Baik, kita tiba pada pembahasan baru. Pada sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa itu iman, definisi iman. Kemudian kita juga telah membahas tentang Al-Quranul Karim, dan kita juga telah membahas tentang takdir. Kita telah membahas 3 bahasan pokok terkait akidah 2 Imam Ar-Raziyain, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Kita tiba jemaah sekalian pada pembahasan baru, di mana anak dari Abu Hatim yang bernama Abdurrahman ini bertanya kepada Abu Zur'ah dan Abu Hatim tentang apa akidah mereka. Kemudian telah disebutkan 3 bahasan yang telah kita bahas, maka pada malam hari kali ini bahasan ini juga tidak kalah pentingnya, di mana bahasan ini menjadi sekarang bahasan pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi emas, generasi terbaik dari umat ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, telah kami kirimkan kepada DKM Masjid untuk disebarkan kepada jemaah sekalian materi dari Aqidah Ar-Raziyain yang akan kita ambil pada malam hari kali ini, yaitu terkait tentang sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan bacakan kelanjutan dari Aqidah Ar-Raziyain ini. Penulis di sini mengatakan, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha alaihi salatu wassalamu Abu Bakrin As-Siddiq, thumma Umar bin Al-Khattab, thumma Utsman bin Affan, thumma Ali bin Abi Talib alaihimus salam. Dan sebaik-baik manusia di kalangan umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq,
kemudian urutan yang kedua adalah Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wahumul khulafa'ur rasyidun, dan merekalah para khalifah yang lurus di atas jalan kebenaran. Itu kata dari ar-rasyidun. Sebagian mungkin tidak diterjemahkan para khalifah ar-rasyid, para khalifah ar-rasyidun. Maksud dari kata rasyid di sini para ulama menjelaskan adalah mereka yang senantiasa berada di atas jalan kebenaran, jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu arti dari para khalifah ar-rasyidun. Kemudian al-mahdiyun, mereka para khalifah yang mendapatkan bimbingan serta hidayah dari Allah Ta'ala. Artinya sudah terjamin. Sudah terjamin. Baik, sebelum kita lanjut kepada poin yang berikutnya terkait urutan setelah 4 khalifah ini. Siapa, maka di sini kami akan membacakan dari kitab yang lain. Yang bisa dikatakan ini adalah penjelasan lebih lengkap terkait pembahasan para sahabat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mengupas tentang apa kewajiban kita kepada para sahabat, kenapa para sahabat itu menjadi bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah, bagian dari akidah Islam. Padahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akidah Islam itu di masa Rasulullah SAW hanya berpusat pada 6 rukun. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab apa ke Rasul, beriman kepada Rasul, baru kemudian kepada kitab, kemudian para nabi, kemudian hari akhir, baru kemudian ada yang ketinggalan enggak? Malaikat tadi ya. Baik, 6 rukun iman itulah yang disebut dengan akidah Islam. Itulah yang disebut akidah Islam. Akan tetapi para ulama yang menulis dan mengarang buku-buku akidah menyertakan beberapa bahasan dan dimasukkan ke dalam bahasan akidah Islam itu sendiri. Di antaranya adalah bahasan terkait sahabat ini. Kemudian juga bahasan terkait apa itu iman itu sendiri. Makanya disebut dengan iman itu ucapan dan amalan. Nah, kemudian juga yang disertakan ke dalam, dimasukkan ke dalam akidah Islam itu juga adalah terkait bagaimana sikap kita terhadap pemimpin. Itu buku-buku akidah ahli sunnah itu banyak dipenuhi bahasan-bahasan seperti itu. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang adalah orang-orang yang memperhatikan bagaimana kesatuan dan persatuan umat ini berada di bawah arahan pemimpin. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas tentang apa kewajiban kita terhadap para sahabat dan kenapa sahabat memiliki kedudukan yang istimewa dalam akidah Islam, maka kita perlu mengenal terlebih dahulu siapa itu sahabat. Siapa itu sahabat? Di sini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapa sahabat Nabi SAW atau siapa orang yang dimasukkan sebagai sahabat Nabi SAW? Para ulama menyebutkan di sini adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi SAW dan beriman kepada beliau serta meninggal atau wafat dalam keadaan Islam. Artinya ada yang berjumpa dengan Nabi tetapi tidak beriman, maka ini bukan bagian dari sahabat. Itu yang pertama. Kedua, ada yang berjumpa dengan Nabi, kemudian Nabi wafat, kemudian ia baru beriman, baru masuk Islam setelah Nabi wafat, maka itu juga tidak dimasukkan sebagai sahabat Nabi SAW. Jadi tadi yang pertama, ada orang berjumpa dengan Nabi SAW tetapi ia tidak beriman baik semasa Nabi hidup hingga Nabi wafat, maka ia bukan bagian dari sahabat walaupun sering berjumpa dengan Nabi. Kemudian yang kedua, berjumpa dengan Nabi tetapi belum beriman di masa Nabi hidup, setelah Nabi wafat baru ia terbuka hatinya untuk masuk Islam, maka ini juga bukan disebut sahabat walaupun umurnya tinggalnya bersama sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik. Kemudian wa mata 'alal Islam, dan orang ini wafat di atas Islam.
Apakah ada orang yang telah berjumpa dengan Nabi, masuk Islam di masa Nabi hidup, Nabi wafat, atau di masa Nabi hidup tetapi ia keluar dari Islam? Ada. Dan itu ada, maka ini juga tidak dinamakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kriterianya. Yang pertama, ia berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman, kemudian meninggal di atas keimanan, tidak keluar dari Islam. Dari kategori ini atau dari definisi sahabat ini, maka para ulama menyebut perjumpaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup dua hal: perjumpaan singkat atau perjumpaan yang lama. Baik yang sering duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang hanya datang di beberapa momen, yang misalkan dari perkampungan mereka datang ke kota Madinah di momen-momen tertentu, mereka menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beriman, mereka meninggal dalam keadaan iman, maka itu juga dinamakan sahabat. Kategori sahabat tidak hanya mencakup yang lama bermulazamah, yang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka yang juga walaupun hanya singkat saja bertemu dengan Nabi, itu juga termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lain para ulama menyebutkan dari definisi perjumpaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat maupun lama. Kemudian bawahnya lagi para ulama menyebutkan yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun tidak, itu juga dinamakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dimasukkan sebagai sahabat, karena tidak semua sahabat meriwayatkan hadis atau menyampaikan, memindahkan hadis dari dirinya kepada muridnya. Tidak semua sahabat, tetapi ia termasuk bagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang terkenal dari kalangan para sahabat itu hanya segelintir yang memiliki periwayatan yang banyak. Periwayatan yang banyak. Yang nomor satunya tentu saja adalah dari Ahlus Suffah atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian tadi perjumpaannya singkat ataupun lama. Yang kedua, baik meriwayatkan hadis dari Nabi ataupun tidak, tetap dinamakan sahabat Nabi selama ia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas keimanan. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah baik ia ikut berperang bersama Nabi ataupun tidak ikut berperang bersama Nabi. Jadi yang sudah tua renta, tetapi ia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia beriman, tetapi tidak bisa ikut berperang, tidak ikut bersama Nabi dalam peperangan-peperangan Nabi. Apakah ia dikeluarkan dari bagian sahabat Nabi? Tidak, ia juga termasuk bagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, baik itu ia yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya melihat dari kejauhan, sempat melihat fisik Nabi, wajah Nabi dari kejauhan, tidak ikut di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap terhitung sebagai sahabat selama ia sudah melihat, beriman, dan meninggal dalam keadaan iman. Hanya tiga itu syaratnya. Termasuk juga sahabat yang tidak mampu melihat Nabi tetapi berjumpa dan bertemu secara fisik dengan Nabi SAW. Seperti sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum yang tidak bisa melihat. Ia juga dikategorikan sahabat. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya beliau bukan bagian dari sahabat karena keterbatasan fisiknya. Tidak, ia juga bagian dari sahabat. Kenapa? Karena ia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tadi terkait definisi sahabat di kalangan ulama, dan ini adalah definisi yang paling lengkap, di mana mencakup baik itu yang berjumpa dengan Nabi secara singkat maupun apalagi yang lama, yang meriwayatkan hadis maupun tidak, yang ikut berperang dengan Nabi ataupun tidak, dan yang melihat Nabi walaupun tidak hadir di majelisnya,
ataupun yang tidak mampu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 3 poin terpenuhi, kita ulangi. Yang pertama, berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada beliau, dan wafat dalam keadaan beriman. Wafat dalam keadaan beriman. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini bahasan yang keempat yang diutarakan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah adalah bahasan terkait terkait sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebutkan pembahasan ini dikedepankan daripada bahasan-bahasan yang lain? Mengingat kedudukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia dan begitu tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Akan tetapi tetap saja ada di antara umat ini yang membenci para sahabat. Membenci para sahabat. Bahkan wal'iyadzubillah ada yang menghina, bahkan menilai para sahabat itu orang-orang fasik, atau yang lebih parah lagi, lebih ekstrim lagi, mengatakan para sahabat telah keluar dari Islam. Ini merupakan kelancangan yang mana setiap orang beriman tidak mungkin menerimanya. Tidak mungkin para sahabat Nabi yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang jauh dari kata-kata atau sifat-sifat mulia. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita atau kedudukan sekaligus apa kewajiban kita kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa poin, ada beberapa hal yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah kita wajib mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kita wajib mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Ta'ala telah memberikan pujian yang luar biasa kepada para sahabat. Orang yang telah dipuji oleh Allah, maka kita pun harus memujinya, harus mencintai orang-orang yang dipuji oleh Allah. Karena pujian Allah mengindikasikan kecintaan Allah kepadanya. Itu kaidah. Orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim mengindikasikan kecintaan Allah kepada dirinya, kepada orang yang dipuji tersebut. Dalam hal ini para sahabat Nabi SAW dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang terdahulu, yang terdepan dari kalangan muhajirin, sahabat yang berhijrah dari Mekkah ke kota Madinah, wal ansar, penduduk asli kota Madinah yang menerima kaum muhajirin dengan lapang dada dan membagi harta benda mereka, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Ini pujiannya. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, Allah telah meridai mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Artinya mereka diakui di sisi Allah. Mereka telah ridha kepada Allah. Artinya keridhaan mereka kepada Allah sebagai Tuhan mereka itu telah diakui di sisi Allah, telah terbukti di sisi Allah Ta'ala. Adapun kita mengatakan kita ridho kepada Allah, tetapi kadang keseharian kita mungkin belum tentu menunjukkan keridhaan yang kita ucapkan. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita, yang mengatur urusan kita, yang menetapkan takdir baik buruk kita, tetapi terkadang ketika mendapatkan yang pahitnya, kita belum tentu siap melakukan konsekuensi dari ucapan kita bahwasanya kita ridho kepada Allah. Artinya para sahabat ini sudah terbukti dan diakui keridhaan mereka kepada Allah sebagai Tuhan bagi mereka, itu telah disebutkan oleh Allah itu sendiri. Artinya di sini ada 2 keridhaan, di mana keridhaan yang pertama datang dari Allah kepada para sahabat, kemudian keridhaan para sahabat kepada Allah sebagai Tuhan mereka itu juga diakui oleh Allah Ta'ala dari dua sisi. Tidak hanya ridho,
Allah juga menyiapkan bagi mereka apa? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya abada. Ditambah lagi selamanya. Kekal selamanya. Penekanan dari Allah Ta'ala bahwasanya mereka mendapat jaminan surga. Kemudian jaminan yang kedua adalah mereka mendapatkan jaminan kekal di dalam surga Allah Ta'ala. Artinya segala kesalahan setelah turunnya ayat ini itu melebur di bawah keridhaan Allah yang besar tersebut kepada mereka. Jikapun ada kesalahan yang mereka lakukan, maka kesalahan tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan keridhaan Allah yang telah turun kepada mereka. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sifat Allah. Gini, ketika Allah menurunkan ayat ini yang berisi keridhaan Allah kepada mereka, apakah Allah tidak tahu bahwasanya nanti sepeninggal Nabi di masa khalifah yang keempat akan terjadi perselisihan di antara sahabat Nabi SAW? Allah tahu apa tidak? Tahu. Allah tahu sebelum hal itu terjadi. Jauh sebelum hal itu terjadi Allah sudah tahu. Tetapi Allah tetap menurunkan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya keridhaan Allah mencakup hal-hal yang nanti terjadi setelah sepeninggal Nabi SAW terkait perselisihan yang ada di kalangan beberapa sahabat Nabi SAW. Beberapa sahabat Nabi SAW. Nanti kita akan lewati nanti. Baik, itu salah satu ayat. Ada lagi ayat-ayat yang lain, namun kita cukupkan dengan satu ayat, kemudian kita bacakan terkait dalil tentang keutamaan para sahabat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela, menghina sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, itu berinfak, mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, di jalan kebaikan, itu sebanyak gunung Uhud emas, mengeluarkan emasnya sebanyak dan sebesar gunung Uhud, maka nilainya di mata Allah Ta'ala itu tidak menyamai ini, mudda ahadihim, mud itu segini, dan tidak juga setengahnya dari harta yang dikeluarkan oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sedikit secuil yang dikeluarkan oleh para sahabat itu nilainya jauh lebih besar daripada orang-orang selain sahabat Nabi yang mengeluarkan begitu banyak harta. Ini artinya kedudukannya begitu istimewa di sisi Allah dan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada banyak sekali hadis-hadis terkait hal ini. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullahu taala beliau mengatakan dan menegaskan dalam akidah Tahawiyah, beliau menyebutkan wa nuhibbu ashaba Rasulillah, dan kami mencintai sahabat-sahabat Rasulillah. Tetapi tetap ada di antara orang-orang yang membenci sahabat-sahabat Nabi. Maka kecintaan kita dan kebencian mereka itu tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa digabungkan, dicampurkan. Bagaimana kita rela kepada orang yang membenci sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang yang telah diberi tazkiyah, pujian, jaminan surga oleh Allah dan memiliki kedudukan terdekat di hati Nabi SAW, maka akan sulit bertemu, akan sulit ketemu dengan orang-orang yang membenci para sahabat Nabi SAW. Makanya di sini Imam Tahawi menyebutkan kami mencintai sahabat-sahabat Nabi dan kami tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka.
Kami tidak mencintai, mengagungkan, mengkultuskan satu orang dari kalangan sahabat Nabi secara berlebihan dan membenci yang lain. Tidak, akan tetapi kita membenci semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita juga tidak berlepas diri dari salah seorang dari mereka. Karena ada juga yang mereka ketika melihat pertikaian di antara para sahabat, mereka berlepas diri dari semua para sahabat. Dan ini juga merupakan sebuah sikap yang keliru. Makanya Imam Tahawi mengarahkan kepada hal yang tepat atau sikap yang bijak. Wa nubghidu man yubghiduhum, dan kita membenci orang yang membenci mereka. Itu sudah ada di zaman dulu. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum, dan yang menyebutkan tanpa alasan yang benar atau menyebutkan dengan tidak benar tentang sahabat-sahabat Nabi. Wala nazkuruhum illa bi khairin, dan kita tidak menyebutkan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kebaikan. Kecuali menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Lihat di sini. Kata beliau, kecintaan kita kepada para sahabat itu merupakan bagian dari agama yang kita anut ini, yang kita jalankan ini. Mencintai para sahabat Nabi merupakan bagian dari agama kita. Wa imanun, dan bagian dari keimanan kita. Karena makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan bahwasanya, kata Nabi, mencintai kaum Ansor merupakan tanda keimanan pada seseorang. Tanda keimanan pada seseorang. Dan membenci kaum Ansor sebaliknya. Baik. Dinun agama, imanun, dan ihsanun. Ihsan ini adalah perbuatan baik. Perbuatan baik terbagi menjadi dua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Perbuatan baik kepada Allah Ta'ala dan perbuatan baik kepada makhluk. Ada dua derajatnya, ada dua makamnya. Makam ihsan kepada Allah artinya kita berusaha memperhatikan kualitas dari ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah, Allah sedang memperhatikan sholat kita. Sehingga kita berusaha memperhatikan kualitas dari ibadah kita. Itu makam ihsan kepada Allah. Adapun yang kedua, makam ihsan kepada makhluk, di mana Allah sendiri yang memerintahkan, wa ahsinu innallaha yuhibbu al-muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makom yang kedua inilah makom ihsan kepada makhluk. Tidak hanya kepada manusia. Tidak hanya kepada manusia. Bahkan kepada hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Seperti ketika hendak menyembelih, bukankah kita diajarkan untuk menyembelih hewan dengan pisau yang tajam, yang tidak menyakiti atau menyiksa hewan. Nah, itu juga makom ihsan kepada makhluk. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari Imam Tahawi ini mencakup dua hal. Kenapa? Karena kita mencintai para sahabat itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Baik, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun, dan membenci para sahabat merupakan kekufuran, kemunafikan, dan kenistaan. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula disebutkan bahwasanya barang siapa mencela atau mencaci atau menghina ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anha, dikatakan fala hadza lahu fil Islam, maka ia tidak memiliki bagian dari Islam. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang membenci Aisyah radhiyallahu taala anha atau menyematkan sifat-sifat yang kita sendiri malu untuk mengucapkannya, maka itu jauh dari kata keimanan, jauh dari tanda-tanda keimanan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyakiti kehormatan atau mengusik kehormatan Aisyah itu sama saja mengusik kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Kewajiban yang pertama adalah kita wajib mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga
menyebutkan tentang mereka hal-hal baik. Hal-hal baik. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah kita wajib meyakini keutamaan mereka dari selain mereka. Dari selain sahabat, kita wajib meyakini keutamaan para sahabat dari selain sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita meyakini adalah mereka. Adalah itu adalah kalau diartikan secara letterlek itu artinya sifat keadilan mereka. Nanti akan disebutkan maksud dari adalah sahabat ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait tentang keutamaan para sahabat, dan adalah di sini adalah orang yang terpercaya dalam agama mereka, bukan orang yang diragukan agamanya. Artinya mereka menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik. Adalah yang lain adalah mereka menyampaikan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi SAW itu dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, bukan diragukan terkait agamanya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait hal ini para ulama banyak sekali yang menukilkan ijma, kesepakatan para ulama terkait bahwasanya para sahabat Nabi SAW merupakan orang-orang yang terpercaya terkait agama mereka. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan urutkan para sahabat Nabi SAW berdasarkan urutannya yang kemudian menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama menyebutkan bahwasanya urutan para sahabat yang nomor satu adalah tentu saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua setelah beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, para ulama bersepakat dua urutan ini. Kemudian pada masa dulu terjadi perselisihan di mana siapakah orang yang menempati urutan ketiga lalu keempat. Ada yang memajukan Ali, ada yang memajukan Utsman. Namun saat ini setelah lewat masa tersebut sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Ahlus Sunnah bahwasanya urutan keempat ini itu seperti urutan khilafah mereka. Kalau dulu sebelum terjadinya atau sebelum penunjukan khilafah ini, ketika di masa Abu Bakar dan Umar, orang-orang bersepakat dua sahabat ini, nomor satu, nomor duanya. Nah, waktu itu sebelum Utsman ditunjuk, mereka berselisih. Siapakah yang ketiga, siapakah yang keempat? Antara Ali dengan Utsman. Nah, namun setelah Utsman ditunjuk sebagai khalifah yang ketiga, kemudian Ali ditunjuk menjadi khalifah yang keempat. Setelah itu ulama akhirnya bersepakat mengambil pendapat dan kesimpulan bahwasanya urutan para sahabat yang empat ini itu seperti urutan mereka dalam memegang tampuk kekhilafahan. Artinya menjadi sudah kesepakatan, tidak ada lagi perdebatan, perselisihan di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Abu Bakar urutan pertama, kedua Umar, ketiga Utsman, dan keempat adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi pertanyaan atau biasanya orang-orang belum tahu itu urutan setelahnya. Setelah empat khalifah ini, siapakah di antara para sahabat yang menempati keistimewaan berdasarkan urutannya? Karena tadi kita ketahui bahwasanya para sahabat itu kita wajib mencintai para sahabat seluruhnya, tetapi yang kedua kita juga meyakini kedudukan dan keistimewaan mereka, tetapi ada di antara mereka itu yang menempati keistimewaan yang paling besar, kemudian berada di bawahnya dan seterusnya. Nah, yang pertama tadi Abu Bakar dengan ketiga khalifah yang lain, kemudian setelahnya jemaah sekalian adalah 6 orang sisa dari 10 orang yang nama mereka disebutkan sekaligus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis.
Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nah, kemudian Nabi menyebutkan 6 yang lain. Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, kemudian Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 orang ini, kan tadi 4 sudah yang khalifah. Nah, yang 6 ini adalah urutan setelah 4 itu. Urutan setelah 4. Atau dinamakan dengan 10 orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Sebenarnya kata ini keliru. Kata ini keliru. Karena yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW itu tidak hanya 10 ini. Seperti contohnya hadis yang tentang 70.000 dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ketika Nabi menyampaikan tentang mereka, ada salah seorang sahabat berdiri, "Ya Rasulullah, tolong jadikan aku di antara mereka, atau tolong doakan aku termasuk dari 70.000 ini." Siapa yang masih ingat? Ukasyah. Ini juga dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bilal, kemudian Abu Hurairah, kemudian ada Al-Harith bin Nu'man, dan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi yang disebutkan 10 sekaligus dalam sebuah hadis ya ini. Dan para ulama menjadikan 10 orang ini juga yang menempati urutan tertinggi di kalangan sahabat Nabi SAW. Dan bukti yang lain adalah Umar bin Khattab ketika hendak wafat, beliau menyerahkan urusan penunjukan khalifah setelah beliau kepada 6 orang agar mereka memilih di antara mereka. Pada waktu itu 2 yang lainnya telah wafat. 2 yang lainnya telah wafat. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali mengurutkan. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga adalah Utsman, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian 6 sisa ini tidak diurutkan berdasarkan urutannya, tetapi langsung para ulama menyebutkan mereka menempati urutan setelah yang 4 ini. Tidak diurutkan siapa. Tapi akan kita sebutkan namanya walaupun tidak urut, yaitu yang pertama Talhah bin Ubaidillah. Jika sulit cukup hafalkan namanya saja. Karena Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala beliau menyebutkan terkait kita mengetahui atau mengenal akidah ini ada 2. Ada bagian yang namanya kadar wajib. Kadar wajib yang wajib kita ketahui. Ada kadar yang bersifat mustahab. Kadar pengetahuan kita terkait akidah ini itu hukumnya mustahab. Tetapi ada yang kadarnya bersifat wajib. Nah, jika kita tidak mampu mengetahui, menghafalkan atau mengingat nama-nama sahabat, maka cukup, atau nama-nama sahabat beserta binnya, cukup mengenal dengan nama-namanya saja, tidak masalah. Baik, kita ulangi. Setelah 4 khalifah ini adalah Talhah, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah atau Abu Ubaidah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhum. Nah, setelah sisa 10 dari 10 orang yang dijanjikan surga, urutan berikutnya adalah para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Perang besar pertama yang terjadi dan dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah semua yang terlibat dalam perang Badar itu menempati urutan ketiga, karena anggaplah kita untuk memudahkan, urutan pertama adalah 4 khalifah ini dengan urutannya mereka, kemudian urutan yang kedua adalah 6 dari 10 yang dijanjikan surga, kemudian urutan yang ketiga adalah para peserta perang Badar, di mana mereka dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Kemudian urutan yang keempat adalah sebelum itu para peserta perang Uhud.
para peserta orang Uhud. Jadi kalau digambarkan semakin begini, semakin banyak, karena peserta Uhud itu jauh lebih besar daripada peserta Badar, perang Badar. Perang Uhud itu jauh lebih banyak, sekitar 300-an, yang perang Uhud sekitar berapa? 700-an. Baik. Itu urutan keempat. Urutan yang kelima setelahnya baru para peserta perjanjian Baiat Ridwan. Baiat Ridwan ini adalah ketika Nabi SAW hendak masuk Mekah untuk menunaikan haji, tetapi dihalangi dan ditahan oleh penduduk Mekah. Waktu itu mereka tidak mau Nabi masuk beserta rombongan banyak sekali, dan disebutkan sekitar 10 ribuan. Artinya seperti ini, lebih banyak lagi, namun mereka menolak. Akhirnya diutuslah Utsman bin Affan. Lama tidak kembali, tersiar kabar, dikira Utsman telah terbunuh atau dibunuh oleh penduduk Mekah. Akhirnya Nabi SAW mengajak para sahabat, meminta baiat mereka, kesetiaan mereka, kesiapan mereka. Kalau seandainya Utsman memang betul-betul terbunuh, maka mereka siap menuntut balas atau meminta pertanggungjawaban penduduk Mekah yang telah membunuh utusan. Karena pada zaman dulu membunuh utusan itu, walaupun di kerajaan Romawi maupun kerajaan Persia dan bangsa-bangsa Arab, itu mereka sepakat tidak membolehkan membunuh utusan. Karena kalau utusan terbunuh artinya sama saja menyatakan perang. Karena utusan atau delegasi itu tujuannya untuk menyampaikan pesan. Nah, pada waktu itu para sahabat tidak memiliki atau tidak membawa peralatan perang. Hanya pedang kecil atau pisau, karena tujuannya hanya untuk haji. Akan tetapi Rasulullah meminta baiat, meminta kesetiaan dan kesiapan para sahabat, walaupun dengan persenjataan yang minim dan seadanya. Kalau seandainya memang betul Utsman terbunuh, maka mereka siap untuk menebus atau meminta pertanggungjawaban dari suku Quraisy. Akan tetapi tidak terjadi. Namun mereka yang sudah menyatakan kesiapan tersebut mendapatkan keutamaan, di mana mereka menjadi urutan yang kelima terkait sahabat-sahabat Nabi SAW. Baru kemudian sisanya di luar itu yang masuk Islam di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Jadi jika diurutkan seperti itu, 2 khalifah, yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian yang 6, kemudian peserta perang Badar, perang Badar, kemudian setelah itu peserta perang Uhud, dan baru kemudian Baiat Ridwan dan seterusnya. Baik, itu terkait urutan dan keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup, terkait adalah para sahabat. Adalah di sini adalah keselamatan terkait agama mereka, terkait mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi menggugurkan kepercayaan kepada mereka, seperti berdusta, menipu. Kalau terdengar mereka berdusta, maka adalahnya itu turun, maka adalahnya itu hilang. Artinya tidak bisa dipercaya ketika meriwayatkan hadis, tidak dipercaya ketika menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Karena pada masa itu Al-Quran yang ditulis dalam bentuk mushaf itu masih sangat sedikit, tidak seperti saat ini. Nah, jemaah sekalian, ada hal penting di mana adalah para sahabat, adalah ini yang tadi kami sebutkan, para sahabat, keadilan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu tidak menafikan atau tidak meniadakan potensi atau kemungkinan mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Terjerumus ke dalam kesalahan bukan berarti mereka sama sekali terjaga dan tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi maksudnya di sini adalah tersebut merupakan
keselamatan dan keterjagaan dari melakukan hal-hal yang berpotensi membuat apa yang mereka sampaikan tertolak, atau hal-hal seperti kedustaan, penipuan, atau kefasikan-kefasikan yang merusak adalahnya mereka ini, yang merusak adalahnya ini. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sisa berapa menit lagi? 4 menit. Baik, kita lanjutkan. Baik, yang keberapa tadi? Yang kewajiban yang pertama, kita wajib mencintai para sahabat dan menyebutkan yang baik-baik tentang mereka. Kemudian yang kedua adalah kita meyakini keutamaan mereka daripada selain mereka, dan juga kita meyakini tentang adalah para sahabat. Yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya mencela, meragukan para sahabat itu sama saja meragukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah kita mengetahui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara derajat yang pertama atau tabaqat yang pertama, lapisan yang pertama itu adalah lapisan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lapisan terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mempercayai kejujuran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama saja meragukan keaslian Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama begitu gigih memperingatkan dan mengingatkan umat terkait keyakinan kita kepada sahabat. Di antaranya keyakinan tentang keistimewaan para sahabat dan adalah para sahabat ini. Keselamatan mereka dari hal-hal yang berpotensi membuat persaksian mereka tertolak atau periwayatan mereka tertolak. Nah, inilah kenapa para ulama menyebutkan bahwasanya di antara kewajiban kita adalah kita meyakini bahwasanya meragukan atau mencela para sahabat itu sama saja memutus mata rantai keaslian atau kepercayaan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lah perantara antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariat ini. Baik, yang keempat adalah kita menahan diri dari apa yang terjadi di antara para sahabat atau sebagian sahabat dari perselisihan dan pertikaian. Itu banyak sekali kerancuan, riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat dusta, atau riwayat-riwayat yang dilebih-lebihkan, atau riwayat yang dikurangi terkait fakta sejarah yang terjadi, kenapa sempat terjadi pertikaian di antara sebagian sahabat. Hanya sebagian, tidak semua. Hanya sebagian. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bagaimana sikap sahabat sendiri di masa ketika terjadi api fitnah sampai terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian pernah juga terjadi antara Ali dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini harus berhati-hati kita dalam bersikap. Harus hati-hati menata hati kita, menata lisan kita, jangan sampai menyudutkan salah satu pihak. Jangan sampai menyalahkan atau berpikiran ini yang salah si fulan ini. Jangan sampai. Hati-hati, dan nanti mengingat pentingnya ini, nanti kita akan bahas secara lebih rinci di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah, Allah meneguhkan hati kita dan menjaga semangat kita untuk terus menggali ilmu agama Allah Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, kekurangan penyampaian, kekurangan ilmu. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menolong kita semua untuk terus beribadah kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.